Bapa kami di surga, mengucap syukur Tuhan kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah memberi kami kesempatan untuk kembali datang dan menikmati hadirat Tuhan, untuk kembali datang dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terlebih ketika firman Tuhan ini sebentar kami akan dengar, biarlah kiranya Tuhan berkenan menjadikannya sebagai makanan rohani yang mengenyangkan diri kami pribadi lepas pribadi, yang menjadikan kami pribadi lepas pribadi menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau, yang sungguh-sungguh kuat di dalam Engkau, yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tentu hamba-Mu juga menyerahkan setiap jemaat-Mu satu persatu tanpa terkecuali. Berkati hatinya, berkati telinganya, berkati matanya, berkati setiap apa yang ada pada dirinya, juga berkati dan kuasai ruangan ini, supaya ketika firman Tuhan kami pelajari bersama-sama, tidak ada satupun berkat Tuhan yang terlewatkan bagi kami. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Engkau akan mampukan untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab Engkau yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, tegurlah kami, kuatkanlah kami, sebab kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Hari baru, bulan baru di tahun 2023. Tema pada bulan April ini, saya tetap merujuk kepada tema tahunan kita, yaitu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sebab itu tema di bulan April ini saya memberikan tema karakter pribadi yang kuat. Mengapa karakter pribadi yang kuat menjadi tema yang mendukung Immanuel, yang mendukung tema tahun kita? Karena karakter pribadi yang kuat menjadikan kita semakin dewasa, berhikmat, dan membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa, kalau kita yakin bahwa kita disertai Tuhan, maka sudah seharusnya, maka secara otomatis karakter pribadi kita semakin kuat, semakin baik, semakin sehat, dan semakin berkenan bagi Tuhan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Immanuel itu nyata, maka sudah seharusnya setiap karakter kita berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih sehat. Bukan menjadi pribadi yang selalu sama dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, setiap bulannya gitu-gitu terus. Kalau penyertaan Tuhan itu kita rasakannya, karena pasti akan ada pembeda. Setiap orang yang disertai Tuhan atau setiap orang yang merasakan, yang meyakini penyertaan Tuhan itu nyata, dan orang yang tidak meyakini penyertaan Tuhan itu nyata. Tentu perbedaan yang
pasti adalah setiap orang yang tidak meyakini penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidupnya, ya uripe sak karepe dhewe. Dan urip yang sak karepe dhewe itulah yang menjadikan karakter pribadinya tidak sehat. Orang kalau hidupnya itu sak karepe dhewe, karakternya pasti tidak sehat. Karakter itu apa toh? Karakter itu apa toh? Secara umum mungkin bisa kita katakan atau mungkin kita ketahui sebagai watak sifat seseorang. Watak, karakter, sifat seseorang itu akan menjadi semakin sehat kalau dia yakin Gusti Yesus nuntun lampah kula. Itu masih sehat. Karakternya sehat. Wataknya apik, sifatnya apik. Kepribadiannya pasti baik. Karena apa? Yang menuntun hidupnya hanyalah Yesus. Tapi kalau orang tidak meyakini itu, hidupnya semau gue, ya sudah, karakternya sakarep-karepe dhewe juga. Kepribadiannya sakarep-karepe dhewe juga. Nah, untuk mendukung tema bulan ini menjadi karakter pribadi yang kuat, yang sehat, di minggu pertama ini saya akan menyampaikan tentang ketabahan hati. Ketabahan hati orang yang percaya secara jelasnya. Mengapa? Karena ketabahan hati akan membentuk karakter pribadi kita makin kuat. Semakin kita tabah, semakin karakter kita semakin sehat. Semakin kita tabah, semakin watak kepribadian kita semakin baik. Ora kemerungsung, ora grusa-grusu, ora sakarepe dhewe. Bereaksi dengan positif terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi tabah. Nah, apa ciri-cirinya pribadi yang tabah hatinya? Apa ciri-cirinya orang yang dapat tabah hatinya ketika menghadapi persoalan hidup? Karena kita tidak bisa pungkiri, setiap manusia pasti tidak lepas dari yang namanya persoalan. Itu tak bolan baleni. Wes terserah, meh bosen terserah. Tapi itu kenyataan, fakta bahwa setiap manusia yang hidup di dunia selalu menghadapi masalah. Kita buka terlebih dahulu untuk mengetahui ciri-ciri pribadi yang tabah hatinya. Dalam nats firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ampun. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Ampun. 2 Korintus 5 pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan untuk panjenengan sambil panjenengan mencari, juga bisa sambil menyimak di LCD. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Satu kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Korintus. Dia menyatakan dengan tegas sekali, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ketabahan itulah yang menguatkan Rasul Paulus dalam setiap pelayanannya. Apa yang menjadi ciri pribadi yang tabah? Saya mencatat di sini. Ciri-ciri orang yang hatinya tabah itu dia akan selalu kuat di dalam Tuhan. Orang yang hatinya tabah itu dia akan selalu apa? Kuat. Mengapa kuat? Karena seperti arti kata tabah itu sendiri. Tabah itu napa? Tabah niku napa? Tabah itu apa?
Ngomong tobat tabah kok ora ngerti. Tabah ki apa? Halo? Apa? Kuat. Kan wis tak omongi seperti arti tabah itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya mencatat tabah itu berarti kuat hati. Ya maka orang yang tabah ciri-cirinya pasti kuat. Kuat apa? Kuat di dalam Tuhan. Seseorang yang memiliki ketabahan hati akan makin kuat di dalam Tuhan. Orang malah makin goyah. Kena tantangan Siti goncang. Kena tantangan Siti mutung. Gitu. Disinggung masalahnya sedikit undur. Itu bukan orang yang tabah. Itu bukan orang yang makin hari makin kuat. Sedangkan kita tidak bisa menjamin, kita tidak bisa menyuruh setiap orang itu suka dengan kita. Maka omongan yang jelek, omongan yang tidak suka, omongan yang tidak cocok dengan kita pasti akan selalu ada. Mau di pelayanan, mau di pekerjaan, mau di lingkungan rumah masyarakat, itu akan selalu ada. Tantangan dan orang yang menentang itu akan selalu ada. Kadang-kadang anak welek diomongin dablek. Ya toh? Itu bukti bahwa di rumah pun juga ada yang gak cocok dengan kita. Gak cocok dengan apa yang kita mau. Ketabahan hati menjadikan kita semakin hari semakin kuat. Terlebih kuat di dalam Tuhan. Sebab tidak bisa dipungkiri masalah akan selalu datang dan pergi. Nah, ketabahan hati di dalam menerima dan menjalani setiap ujian dan tantangan hidup akan menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana Paulus yang sudah melewati berbagai macam tantangan dan pencobaan, bahkan seringkali nyawanya pun terancam hilang di dalam setiap tantangan itu. Kapalnya pernah karam. Tidak terhitung berapa kali ia ditangkap dan nyaris dihukum mati. Namun dalam ayat yang ke-6 tadi, kita dapat menyimak. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa loh. Senantiasa itu berarti apa? Selalu. Ora pernah ora. Selalu tabah, selalu kuat. Dan itu yang menjadikannya semakin kuat. Di dalam tekadnya mengikut Tuhan, di dalam tekadnya melayani Tuhan, dalam tekadnya mengabarkan Injil, dan dalam tekadnya untuk terus berpegang kepada itu. Ketabahan hati itu. Ketabahan hati seorang Paulus. Maka tidak heran kalau kita membaca surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ono sing hafal? Filipi 4 ayat 13. Hafal? Ojo buka, apal iki berarti rak buka. Segala oh lah pinter dibukake. Pantesan ngerti kabeh. Dipake ojo buka malah dibukake. Segala perkara dapat kutagung di dalam Dia yang memberi kekuatan seyakin itu Paulus. Karena apa? Kuat. Dia gak tergoyahkan oleh apapun masalah dalam hidupnya. Walaupun sampai harus kehilangan nyawa, dia gak tergoyahkan. Orang mutung. Ngerti ngono aku tetap enak urip kayak biyen. Walaupun mungkin dosa, karena dia pekerjaannya ngerusuh tempat-tempat ibadah orang Kristen, bahkan tidak segan-segan menghabisi nyawa orang Kristen mengikut Kristus. Tapi uripku mulya. Terjamin setidaknya selama di dunia aku hidup tenang, aman dan nyaman. Mending balik meneh lah, enggak. Balik menjadi Saulus yang ditakuti, yang disegani. Enggak. Dia enggak mutong. Tetapi dengan yakin dia katakan dalam Filipi tadi apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Ketabahan hati itulah yang disebutkan dalam ayat yang ke-6.
membuat dia semakin yakin, semakin kuat di dalam mengikut Kristus. Apapun yang terjadi, kalau orang Semarang katakan, luweh. Orang itu hidup kadang perlu luweh. Nggak semua harus dituruti, nggak semua harus diambil hati, nggak semua harus dipikirkan. Tapi wangel Pak, jari sopo gampang. Di hidup ini tidak ada yang mudah. Yang mudah hanyalah instan. Instan pun tidak mudah. Kan pernah saya bilang, yang namanya mie instan sekalipun jenengan kudu nggodhog banyu dhisik. Ora gampang, nyetekne gas dhisik. Urung lek gas entek. Matenge ya lek mateng ya ora spira mateng lek ngarani apa ngono kae. Matenge nanggung. Dimaem weteng kembung, ora gampang yang katanya mie instan. Hidup itu tidak ada yang mudah. Ada banyak orang yang menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Akeh tunggale Pak memang. Tapi percayalah tidak ada hidup yang mudah. Hidup adalah apa lagi itu? Perjuangan tanpa henti-henti. Itu lagunya Dewa 19. Mbah Kong tahu? Enggak tahu, tak kasih tahu makanya. Ngertinya apa? Mangku Purel. Pak Bayu. Ngertinya Mangku Purel. Karena setelane Yuda kuwi nek omah. Saiki enek meneh lagu sing lucu. Lagu sing aneh. Bojomu sesuk tak siliye. Nah itu tahu ngerti? Ada? Semakin lama lagu semakin aneh-aneh. Yen penak ora tak balik ke. Lah kok penak men? Lek penak ora tak sileke kan ngono. Kayak tahu orang sekarang bikin lagu ki ora ada sing mendidik blas gitu. Tekan ndi mau? Bojomu. Ya, hidup itu tidak akan mudah, ada yang mudah. Untuk bersikap luweh itu pun juga butuh perjuangan. Tapi percayalah, kalau Anda mau hidup tetap aman, nyaman, tenang, terkadang perlu hidup itu luweh. Kenapa saya katakan terkadang? Karena nggak semuanya bisa diluweh. Kalau Anda punya anak, nyekolah anak, orang bayar sekolah anak, terus jenengan mau ngomong, ya, Pak, Mas, anaknya wae sekolah, bayar sekolah, ki duitnya pas-pasan nih. Sasi iki piye bayar sekolah luweh ngono. Oh lah tak ketak. Ora ento ora kabeh-kabeh kudu luweh, tapi ada beberapa hal yang membuat kita tertekan, yang membuat kita stres. Katakan saja dalam hatimu, dalam pikiranmu luweh. Khususnya pikiran-pikiran yang sifatnya negatif yang justru membawa kita jauh daripada Tuhan, katakan saja luweh. Orang-orang yang perkataannya, yang sikapnya membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita semakin muncul rasa benci, katakan saja luweh. Kadang-kadang itu perlu. Orang mau ditulis nek status tok, nek ati pun dia katakan luweh. Gitu. Yang pertama, ketabahan akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-7 berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Itulah yang disebut semakin tabah seseorang, ia akan semakin percaya kepada Tuhannya. Semakin tabah seseorang, ia akan semakin beriman kepada Tuhannya. Mengapa? Karena hidupnya sudah terbiasa digantungkan kepada Tuhan. Hidupnya sudah terbiasa diserahkan semua kepada Tuhan. Maka walau ku tak dapat melihat terus semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap
memandang wajahmu. Kuwi. Itulah iman. Walau aku tak dapat melihat, aku tetap percaya. Aku tetap menggantungkan hidupku kepada Tuhan. Itulah iman. Dan semua itu dimulai dari ketabahan. Ketika Anda kuat menghadapi segala persoalan dan tantangan hidup, akan menjadikan kita semakin teruji. Tapi orang sing sithik-sithik mutung, ya piye mau percaya wong hidupnya mutung terus. Urung ibarat jenengan maku tahu? Ada yang nggak tahu maku? Belajar dengan Pak Tuk lah ngerti maku. Loh, maku itu ada apa istilah? Ada teorinya, ada tipsnya, ada triknya. Dan saya baru tahu setelah saya kenal pribadi yang bernama Bapak Stefanus Tugiono. Om, lek maku kayu kuwi, pucuke paku ditutuk ben ora pecah. Itu saya ngajari mbahku. Ono trike jebule. Nah, maku itu nek belum sampai nancep, jenengan gantungi apapun pasti lepas. Karena apa? Nancepe urung kuat. Jangankan kok digantungi figurasi rada abot. Jenengan gantungi kaos tipis wae lho. Copot karena nancepe ora kuat. Nah, sama hidup kita kalau belum kuat di dalam Tuhan, ya piye mekon percaya. Piye mekon tumbuh imannya enggak bisa. Maka setelah tadi saya katakan di poin pertama kuat di dalam Tuhan, yang kedua percayalah kepada Tuhan. Sebab orang yang tabah akan semakin beriman, akan semakin percaya kepada Tuhan. Karena gak perlu melihat. Iman itu gak perlu melihat. Sebagaimana Paulus yang hidup karena percaya bahwa hidupnya selalu dituntun oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan kapanpun dan dimanapun ia berada. Tidak harus melihat dulu apa yang akan terjadi nanti, tetapi dia tetap percaya, dan itulah iman. Maka demikian juga seharusnya kita hidup. Aja seperti Thomas. Thomas ki ngopo? Aku percaya ning buktekno dhisik. Yang itu memang benar engkau Tuhan. Kalau memang itu sungguh-sungguh engkau, buktikan kepadaku. Maka ketika Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang setelah dipaku, barulah Thomas percaya. Kita nggak perlu menjadi Thomas masa kini yang harus buktekno sik, Tuhan buktekno. Ora perlu. Kita sudah ditempa sedemikian lamanya mengikut Tuhan. Di sini nggak ada yang baru 1 bulan 2 bulan mengikut Yesus, toh? Ada yang baru sehari dua hari, sebulan 2 bulan mengikut Yesus. Pak Reto berapa tahun mengikut Yesus? 8-6 tahun. Oh toh. Jenengan ditanya malah kayak PR kok. Tanya berapa tahun malah kayak tahunnya mengikut Yesus. Malah kon ngitung. 2023 kalau 86 biro, wah akeh lah pokoknya. Iya Pak Repto kan wis sepuh gitu. Ya, sing lagi sing paling cilik nek kene sapa? Otniel sudah mengikut Yesus, Dek. Sudah percaya Yesus? Oh sudah, saya mendengar kata hatinya. Otniel sudah umur berapa tahun, Dek? Oh 5. Sesuk sekolah. Berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. Otniel ora sehari 2 hari loh. 3 tahun. Sudah minimal menjadi Kristen. Kristen itu kan muncul nama Kristen itu setelah ada orang-orang yang menyebut
di Antioquia, para pengikut-pengikut Kristus itu sebagai orang Kristen. Ya, gitu loh. Nah, maka sudah seharusnya semakin lama kita percaya kepada Tuhan, semakin lama kuat di dalam Tuhan, maka sudah seharusnya kita nggak perlu bukti lagi. Karena apa? Hidup kita inilah buktinya sendiri bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Bukan bermaksud apa-apa. Saya cuma mau tanya, siapa di sini yang gajinya sudah UMR? Angkat tangan. 1, jujur loh, enggak apa-apa. Orang tak apa-apa nih. Bendara enggak usah dicatat. 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Yang gajinya sudah UMR. Sehingga gajian ya enggak usah angkat tangan. 4 tok yang sudah UMR. Apa sudah gajian? Berapa? Yang belum UMR, angkat tangan. Aku melu angkat tangan. 1, 2. Boleh wira swasta kayak luwih kok UMR malah kayak amin ngono lho, Bu. Lah ngono lho gitu kan. Yang jauh dari UMR angkat tangan. Sing ora kerja ya aja angkat tangan, jelas sangat jauh dari UMR. Ora iso itu. Nah, itu pertanyaan bagus, Pak. Maksud saya apa tuh? Mau gajimu UMR atau tidak, mau bahkan tidak kerja sekalipun, nyatanya Anda saat ini masih hidup, masih diberkati Tuhan, dan bahkan beberapa di antara kita sudah sarapan, kecuali saya. Belum, memang karena tidak terbiasa sarapan. Iya tak? Iya tak? Walaupun pensiunan tidak dapat pensiunan. Kan ada pensiunan yang dapat pensiunan bulanan, ini enggak. Lu masih seger, bugar, sehat, walafiat gitu. Apalagi yang mau engkau buktikan ketika mengikuti Yesus untuk percaya gitu loh. Ya kita ini adalah bukti. Mau mengeluh bahan makanan semahal apapun, mau mengeluh donyonya gonjang-ganjing seperti apapun, lu kita lo masih berdiri seperti ini, kuat. Ya inilah bukti, maka nggak perlu bukti lagi untuk percaya kepada Yesus. Hidup kita sudah cukup menjadi bukti. Tuhan, kalau memang engkau benar-benar Tuhan, aku sih butuh 10 juta Tuhan, besok buktikan. Jangan menjadi Thomas masa kini yang mencobai Tuhan. Hidup itu karena percaya, bukan karena melihat. Ketabahan hati membuat orang semakin kuat dan semakin percaya di dalam Tuhan. Sebab iman kita kepada Yesus Kristus tidak mengajarkan demikian. Iman kita mengajarkan kita untuk hidup tetap percaya dan cukup mempercayakan kepada Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari apapun perkara hidup kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita dari berbagai macam keterpurukan. Saya pernah katakan ini dan mau ingatkan sekali lagi. Kalau ketika hatimu sedang goyah, ketika hatimu sedang bimbang, ora usah mikir, ora usah bayang nih apa yang terjadi besok, karena itu hanya akan membuatmu semakin takut dan khawatir. Tapi lihatlah hidupmu yang ada di belakang. Lihatlah bagaimana cara Tuhan menolong hidup kita. Loh, kalau kita sekarang mau mengeluh ya, kalau mau mengeluh, Pak, uripku saiki susah. Loh, nyuwun sewu, apa wingi ora susah? Loh, nyuwun sewu, apa wingi gak duwe masalah? Lihatlah ke belakang, di dalam setiap persoalan kehidupanmu bagaimana cara Tuhan menolong. Maka engkau akan menjadi kuat. Maka percaya saja bahwa kalau kemarin Tuhan sudah tolong kita, maka hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan akan tolong. Amin. Itu percaya, tanpa harus melihat. Itulah iman. Yang ketiga,
Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah, diulangi sekali lagi oleh Rasul Paulus. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus katakan, aku lebih suka menetap pada Tuhan. Karena ketabahan Paulus membuatnya suka, membuatnya senang ketika dia tinggal tetap di dalam Tuhan. Ciri-ciri berikutnya, orang yang tabah itu hidupnya tinggal di dalam Tuhan. Hidupnya menetap di dalam Tuhan. Ya seperti seorang anak yang dekat pada bapaknya, demikian juga orang percaya yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Semakin orang itu tabah, semakin orang itu kuat di dalam Tuhan, semakin orang itu percaya kepada Tuhan, orang itu akan semakin intim hubungannya dengan Tuhan. Orang itu akan semakin dekat hubungannya dengan Tuhan. Orang itu semakin rindu terus ketemu dengan Tuhan. Rasanya orang dongo setelah bangun tidur tuh gak enak. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Rasanya ketika mau pergi tuh aku gak dongo itu ra enak. Ada yang kurang dalam perjalananku. Rasanya ketika mau makan, ketika aku mau melakukan ini dan itu, kalau belum doa dulu menyerahkan kepada Tuhan, rasanya itu gak enak. Tapi maaf, ini bukan soal rasa. Ini bukan soal kebiasaan, tapi ini soal keyakinan bahwa kita percaya apapun yang kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan mampukan. Ada kerinduan di dalam ketabahan. Kerinduan untuk selalu intim dengan Tuhan. Kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sebab hanya tinggal tetap di dalam Tuhan, kita merasa aman, kita merasa nyaman dan tenang di dalam hidup. Walaupun terkadang masalah ora selesai. Walaupun terkadang persoalannya belum ada jalan keluarnya. Tapi aman saja. Tapi nyaman saja. Karena apa? Tinggal tetap di dalam Tuhan. Siapa yang datang hari ini dengan tidak punya masalah? Ada? Angkat tangan. Yang datang pagi ini dengan tidak punya masalah? Ada? Semua punya masalah? Aja melu-melu koncone, duwe ngomong duwe ora ngomong ora gitu. Semua punya masalah? Datang dengan punya masalah hari ini? Punya? Pak Bayu tok. Lainnya? Anak-anak itu punya masalah enggak saat ini datang? Hah? Punya. Masalahnya apa gitu? Aku tahu. Oh, PR, mosok orang. Masalah anak-anak saat ini yang terlihat dengan jelas adalah mereka sedang bosan. Ngopo ngrungokne Pak Yunus gadek mau bengak-bengok kan. Enak sing main HP, ono sing dolanan gunting. Ono sing pencilaan nek pangkuane mamae. Kuwi ngopo kuwi? Aku yo dolanan HP. Excel di Excel. Berobosan nek ngisor kursi. Itu masalahnya mereka sekarang. Itu ngapain itu? Itu masalah mereka. Anak-anak pun sedang mengalami masalah hari ini. Setiap kita punya masalah. Betul? Setiap kita hari ini datang dengan punya masalah. Walaupun mungkin belum ada jalan keluar dan belum ngerti kudu piye, hanya tinggal tetap di dalam Tuhan, kita akan merasa tenang, aman, dan nyaman. Terima kasih Pak Bayu. Saya ngamin Pak Bayu dok. Tapi saya percaya dengan mengamini dalam hati. Nah, gitu toh. Loh, gimana pembuatan? Hanya tinggal tetap di dalam Tuhan, kita akan merasa aman, nyaman, dan tenang walaupun masalah rong kelar. Walaupun saiki pansus duit ejek kurang akeh untuk Paskah. Nyaman apa boten? Tenang apa boten? Aman apa ora? Aman.
Tapi rodok mumet Pak, ora apa-apa rodok mumet sithik. Wong tangi turu kae rodok mumet kadang. Anggap bae bar tangi turu gitu. Gitu, pasca sudah kurang berapa hari lagi. Tetap aman, nyaman, tenang. Karena apa? Tinggal di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan hanya orang yang tabah, orang yang kuat yang akan memutuskan tetap di dalam Tuhan walau apapun yang terjadi. Intinya begini. Piye to carane ben kita tabah? Terakhir. Piye carane ben kita tabah? Bagaimana supaya kita tetap kuat menghadapi tantangan? Ikhlaslah dalam menjalani hidup. Ikhlaslah di dalam menjalani. Ikhlas ki apa toh? Rela. Sukacita, sukarela menjalani hidup. Kalaupun tiap hari harus antri gas berapa kali sehari, harus riwa-riwi pom bensin, ikhlas saja. Artinya ora karo ngeluh. Itu ikhlas. Karena Anda tidak sedang menganggap itu sebagai beban. Aku wis tuwa, panggah ngene, anakku ra nek sing ngerti, ra nek sing ngewangi, itu enggak ikhlas namanya. Tapi jenengan menganggap itu sebagai hiburan, itu ikhlas. Artinya Anda sukacita dalam menjalani itu. Walaupun kadang wis kadung ado-ado tekan kali pancur ora entuk apa-apa. Kadang kentekan, kadang mau untuk siji tok, tidak seperti yang diharapkan. Tapi Anda menjalani itu dengan sukacita, itu ikhlas. Orang hidup itu harus ikhlas. Salah satu ilmu yang paling susah selain mengasihi yaitu adalah ikhlas. Ada seorang yang berkata kepada saya, puncak tertinggi dalam mencintai apapun termasuk mencintai hidup itu adalah ikhlas. Semakin kita cinta kepada seseorang, sesuatu atau apapun juga dalam hidup kita, semakin kita harus ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai anak-anak saya. Saya punya anak perempuan, mulai gede, mulai remaja. Rasanya memang nggak kroso gitu. Walaupun dalam prosesnya sampai dia umur sekarang itu, puji Tuhan. Tapi siapa yang dapat membayangkan tiba-tiba aku nanti wis mantu? Kalau apa cek suwi, jangan ngomong suwi. Hidup itu cepat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa menikmatinya. Semakin saya cinta dengan anak saya harus melepaskannya untuk hidup bersama dengan suami atau laki-laki pilihannya kelak. Loh, Deborah, klet-klet karo bapak ya. Bakal uripmu akan pisah dengan orang tuamu. Bukan berarti orang tua yang cinta kepadanya, ojo tetap karo bapak we, tetap karo ibu we. Oh, tidak boleh, Anda berarti nggak mencintai anakmu. Kalau Anda mencintai anakmu, tingkat tertinggi cintamu itu Anda harus ikhlas. Melepaskannya bahagia bersama orang yang dicintainya juga. Betul? Semakin kita cinta dengan hidup kita, semakin kita harus ikhlas dalam menjalani hidup. Itulah yang menjadikan kita kuat. Itulah yang menjadikan kita tabah. Artinya apa? Urip ki rasa kakean Rasulullah. Urip ki rasa kakean sambat. Hanya akan menjadikan beban dalam hidup kita. Jalani dengan sukacita. Anggap saja hidup kita ini hiburan semuanya. Hidup kita ini kocak semua. Hidup kita ini lucu semua. Apapun kesedihan kita tertawakan saja. Susah Pak ya kan dikandani. Urip ki ora sing gampang. Hidup itu tidak ada yang mudah. Anda suka nonton stand up komedi. Stand up komedi itu terlahir dari keresahan. Kalau Anda tidak tahu, stand up komedi yang Mbah Gong, Mbah Ti, kalau jenengan tidak pernah ngikuti atau tidak tahu, stand up komedi itu ngelucu, ngelawak tapi dewi. Cerita tentang keresahan hidupnya. Ono sing bar ditinggal ibuke meninggal, ono sing bar kecolongan, ono sing ngopo, sing miskin, sing ngopo, diceritakne kabeh, tapi dengan sudut pandang dan cara yang berbeda, yaitu dengan menertawakan kesusahannya itu. Diubah menjadi komedi. Semakin orang susah, semakin orang itu miskin, biasanya semakin lucu dan semakin laris.
Itu stand up komedi. Hidup itu terkadang perlu ditertawakan dengan segala problematika kita. Itulah ikhlas. Dengan demikian kita akan semakin tabah dan semakin kuat dalam menjalani hidup. Ya, apapun itu, semakin Anda mencintai sesuatu, seseorang atau apapun, ikhlaskan saja. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil dalam kehidupan kita. Karena, yang terakhir dari yang terakhir, tak tutup kitabku. Karena biasanya ujian itu justru datang dari apa yang paling kita cintai dalam hidup. Baleni, ujian dalam hidup kita itu justru biasanya seringkali datang dari apa yang paling kita cintai dalam hidup. Anda mencintai istri, sangat mencintai istri, yang paling Anda cintai adalah istri, ujian justru datang dari itu. Anda mencintai suami, yang paling Anda cintai adalah suami, biasanya yang datang ujiannya dari situ. Anda mencintai anak-anak Anda, yang paling Anda cintai di dunia ini adalah anak-anak Anda, ujian justru datangnya dari itu. Gitu. Ikhlas. Supaya apapun ujian yang datang dalam hidup kita, dari orang, sesuatu, atau barang apapun yang kita cintai dalam hidup, atau bahkan hidup kita sendiri, apapun yang terjadi, kita bisa tetap kuat. Kuncinya apa? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang semakin tabah, semakin kuat, dan semakin ikhlas dalam menjalani hidup. Kami tahu hidup ini tidaklah mudah. Kami tahu hidup ini akan penuh dengan tantangan. Hari ini, esok, dan seterusnya akan selalu datang dan pergi setiap pencobaan dan ujian dalam hidup. Namun pagi ini kami belajar untuk menjadi pribadi yang berkarakter sehat, berkarakter kuat, dimulai dari ketabahan hati, dimulai dari kekuatan hati, dan dimulai dari iman yang percaya penuh kepada Tuhan dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hati kami, pikiran kami, menuju ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin.